Demikian acara sesi simposium 10 pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu Accepted Paper 5 dengan tema Bronkoesofagologi Laring-Faring yang akan dipandu oleh moderator kita Profesor Dr. Abdul Rahman Saragi, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher, konsultan, subspesialis bronkoesofagologi. Kepada Prof. Abdul Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf, saya terlari karena ada session. Baiklah, pada hari ini kita melanjutkan share ilmu dengan 7 pembicara. Yang pertama, Dr. Raden Ayu Hardianti Saputri dengan makalah ekstraksi foreign body of Ken Lanut, ya, Linut in the esophagus. Yang kedua, Dr. Adeline SPTHT bedah kepala leher dengan judul eosinophilic esophagitis. Yang pembicara ketiga adalah Dr. Iskandar Zulkarnain, SPTHT bedah kepala leher, subspesialis BE, konsultan, dengan judul Dysphagia in other syndrome. Kemudian yang keempat, Dr. Iputu Santi Diwantara, Biomedical Register Otorhinolaryngologist, dengan judul Management of Tracheobronchial Foreign Body. Kemudian yang kelima adalah Dr. Putu Dian Ardianti Putri, Biomed, spesialis THT, bedah kepala leher, dengan judul Bilateral Vocal Cord Paralysis in Systemic Lupus. Yang keenam, Dr. Muhammad Arfiza Putra Saragi, SPTHT, bedah kepala leher, dengan judul Local Injection Botulism, Toxin in the Vocal Cord, Spasmodic Dysphonia. Yang ketujuh, Dr. M. Aditya Prawiranata, spesialis THT, bedah kepala leher, dengan judul Gambaran Hoarseness in Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita silakan saja pembicara pertama, yaitu Dr. Raden Ayu Hardianti Saputri, spesialis THT bedah kepala dan leher. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Raden Ayu. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Selamat pagi. Oke, baik, saya akan membawakan beberapa kasus yang berkaitan dengan benda asing di daerah esofagus. Ya, untuk benda asing sendiri atau corpus alinium, benda asing ini secara definisi adalah sebagai benda yang berasal dari luar tubuh kita. Untuk benda asing esofagus sendiri, yaitu semua benda, yaitu bisa berupa makanan ataupun benda-benda yang keras, yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang tertelan dan bisa menyebabkan obstruksi pada daerah esofagus.
Untuk anatominya sendiri, esofagus ini merupakan berupa muskular tube yang sepanjang 25 cm dengan diameter rata-rata 2 cm. Ya, ini merupakan suatu organ yang menghubungkan antara faring dan juga lambung. Ada 4 zona di daerah esofagus yang bisa menyebabkan penyempitan apabila ada benda asing masuk. Yang pertama adalah cricopharyngeal, yang kedua adalah di daerah aortic arch, kemudian di percabangan antara esofagus dan juga membranchus, dan yang keempat adalah penyempitan di daerah diafragma, di mana daerah cricopharyng itu sendiri ini merupakan daerah yang paling sering terjadi obstruksi karena benda asing. Jenis dari benda asing yang bisa tersangkut di daerah esofagus itu beragam, dari mulai bolus makanan atau misalnya tulang ayam, kemudian gigi palsu dan juga koin. Untuk usia yang bisa kasus benda asing ini bisa terjadi di segala usia. 80% pada anak-anak dan bisa juga pada orang dewasa tua. Untuk gejalanya sendiri, adanya nyeri, kemudian adanya sulit menelan, adanya tersedak, dan juga adanya hipersalivasi. Diagnosis yang utama adalah kita harus tahu jenis benda asingnya apa, kemudian lokasinya di mana, di saluran makan atau di saluran napas, kemudian sudah berapa lama benda asing tersebut. Untuk tata laksana, yang utama adalah kita harus memperhatikan dulu potensi jalan nafas. Endoskopi merupakan pilihan yang bisa kita lakukan untuk selain untuk diagnosis juga untuk terapi. Patologikal untuk benda asing esofagus ini yang pertama adalah benda asing itu secara tidak sengaja pun sengaja tertelan, kemudian tersangkut di daerah esofagus, yang paling sering di daerah cricopharyng. Adanya perubahan dari mukosa dari esofagus ini bisa terjadi secara mild ataupun bisa secara besar. Dan nantinya akibat dari benda asing tersebut bisa saja terjadi perforasi atau juga kalau kita dari pemeriksaan fisik adanya emfisema subkutis. Ada beberapa faktor resiko yang bisa terjadi benda asing di daerah saluran makan. Yang pertama dari segi usia, tadi disebutkan anak-anak dan juga usia tua. Kemudian ada faktor-faktor ketidaksengajaan. Dari segi gigi-gigi yang tidak komplit, kemudian adanya proses mengunyah yang kurang baik, adanya penurunan sensasi dari mukosa oral dan juga palatum, dan adanya kontrol yang kurang baik dari daerah hipofaring. Untuk diagnosis, yang pertama dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, radiologi yang bisa kita lakukan adalah dengan neck soft tissue anterior posterior. Ini bisa kita lakukan apabila kita curigai benda asing itu berupa logam. Tetapi kalau misalnya bukan logam atau plastik yang tidak bisa terdeteksi di daerah radiologi, kita bisa lakukan esofagoskopi. Ini merupakan gejala-gejala yang paling sering adalah odinofagi. Kemudian untuk gejalanya sendiri apabila pasien merasakan adanya suatu nyeri, itu kita curiga bahwa benda asingnya itu ukurannya cukup besar. Dan bila pasien mengalami hipersalivasi, kita curigai benda asing tersebut bisa menyebabkan obstruksi atau adanya suatu reaksi inflamasi berupa edema di saluran makan. Ini radiologi yang bisa kita lihat, ini korpalnya atau benda asingnya adalah benda asing koin. Kalau logam mungkin kita bisa lihat, tetapi kalau misalnya non logam mungkin kita bisa sarankan atau kita lakukan esofagoskopi yang lebih baik adalah esofagoskopi rigid. Ini adalah indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian ini adalah alat-alat yang digunakan. Untuk esofagoskopinya sendiri kita harus siapkan berbagai ukuran sesuai dengan usianya. Kemudian ini adalah ekstraktornya. Kita lihat ada beberapa ekstraktor. Kalau ini untuk biopsi, kemudian ini bisa untuk yang seperti benda-benda yang round. Ini untuk daging, kemudian ini yang pipih dan bergigi bisa untuk seperti koin atau benda padat logam.
Untuk komplikasinya sendiri bisa saja terjadi karena benda asingnya itu sendiri atau pada saat kita melakukan tindakan esofagoskopi. Untuk komplikasinya diantaranya adanya perforasi, adanya perdarahan, atau adanya abrasi dari mukosa. Oke, baik. Ini sebetulnya Prof izin ada beberapa kasus yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama ini kasusnya mengenai buah kemiri yang tersangkut di daerah esofagus. Jadi kita menggunakan esofagoskopi rigid, kemudian kita coba ambil dengan menggunakan forceps yang berbentuk round atau peanut forceps. Ya, pada saat ditarik itu karena permukaannya licin, buah kemiri itu buahnya tuh dengan cangkangnya bukan hanya bagian dalamnya. Ini kita coba untuk ambil, tapi pada saat dilakukan penarikan ini cukup licin dan cukup susah. Untuk buah kemiri ini kita coba untuk beberapa forceps yang kita gunakan dari mulai peanut forceps, kemudian kita juga menggunakan hook. Kita coba untuk menariknya tetapi tidak bisa, kemudian juga ada forceps untuk seperti aligator, itu juga cukup sulit untuk mengambilnya. Boleh dipercepat di tengah kemudian ke belakang. Nah ini kita menggunakan hook. Jadi hooknya itu bentuknya 90 derajat diselipkan di antara benda asing dan juga mukosa, berharap ada yang bisa terkait dan kita bisa tarik, ternyata susah. Nah ini kita menggunakan kapas aplikator karena giginya cukup tajam. Sempat tersangkut tetapi untuk pada saat ditariknya karena mungkin benda asingnya lebih besar dan juga licin sehingga cukup sulit untuk ditarik ke arah luar. Slide selanjutnya. Ini masih yang tadi. Oke. Ini masih yang pertama. Slide selanjutnya. Ya. Akhirnya kami menggunakan balon kateter ukuran 14. Kita selipkan ke belakang dari benda asingnya. Kemudian balon tersebut kita kembangkan dengan menggunakan NaCl. Itu sebelumnya memang balonnya kita coba dulu bisa dimasukkan air NaCl-nya sebanyak 10 cc. Kemudian setelah kita selipkan ke bagian belakang dari kemirinya, kita kembangkan balonnya, kemudian kita tarik nilon kateternya. Ini sempat sulit sehingga bagian depannya kita jaga dengan menggunakan forceps. Boleh dipercepat ke tengah. Ya, ini kita bantu bagian depannya dengan menggunakan peanut forceps. Kemudian yang bagian belakangnya didorong, kita tarik dengan menggunakan nilon kateter yang berisi air. Ini mungkin ini teknik yang konvensional yang dulu dilakukan pada saat belum ada forceps tertentu, tetapi ini cukup baik untuk kasus-kasus benda asing yang tajam dan juga bentuknya ini bentuk ininya kemirinya cukup besar dan juga sulit untuk dicapit atau di grab swing untuk keluar. Itu. Slide selanjutnya. Ini kita tarik keluar. Oke. Ini kasus selanjutnya adalah kasus daging beserta tulang rawannya. Ini juga kita coba dengan menggunakan berbagai forceps, sulit, akhirnya terpaksa kita coba lagi dengan menggunakan balon kateter yang berisi air. Ini evaluasinya. Jadi setelah dilakukan ekstraksi, ini bendanya cukup keras dan juga padat. Ini evaluasi, esofagoskopi evaluasi setelah dilakukan ekstraksi. Cukup baik dan minimal laserasi dengan menggunakan kateter balon. Slide selanjutnya. Kalau ini kasus yang berbeda, ini corpal coin tetapi menggunakan jenis ekstraktor yang lain, yaitu kita menggunakan optical forceps.
Nah, sebetulnya optical forceps ini sulit kita gunakan kalau misalnya untuk kasus-kasus yang seperti tadi kemiri atau misalnya yang ukurannya besar, karena manuvernya agak terbatas kalau kita menggunakan optical forceps ini. Yang video sampingnya, ini hasil evaluasi setelah dilakukan ekstraksi Corpal Coin dengan menggunakan optical forceps. Jadi alhamdulillah Prof tahun ini RSIS mendapat seperangkat alat esofagoskopi dan bronkoskopi optikal. Jadi kami bisa membandingkan kapan menggunakan konvensional dan kapan menggunakan optikal. Oke, mungkin sudah slide selanjutnya. Nah, ini mungkin untuk kesimpulannya bahwa benda asing esofagus ini sering terjadi dan terutama pada anak-anak, dan untuk manajemennya sebaiknya dilakukan prosedur yang cepat dan tepat untuk diagnosisnya. Delay diagnosis dapat meningkatkan dari morbiditas dan juga mortalitas. Oke, sekian Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Raden Ayu Hardianti Saputri yang telah membawakan kasus sulit dan kasar yang bermanfaat sekali dengan cara yang baik sekali dengan bantuan dengan barang kateter. Selanjutnya kami panggilkan pembicara kedua, Dr. Adeline, spesialis THT bedah kepala leher, subdivisi bronchoesophageal konsultan. Dengan judul Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Prof. Abdurrahman selaku moderator. Selamat siang para senior dan sejawat sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan suatu kasus tentang diagnosis dan manajemen dari esophagitis eosinofilik. Esophagitis eosinofilik itu merupakan suatu kondisi inflamasi kronik di mana ditemukan infiltrasi eosinofil pada mukosa esofagus, dan ini berhubungan dengan kondisi atopik di mana dapat saja berhubungan dengan rinitis alergi, dermatitis atopik, ataupun dengan alergi makanan. Diagnosis esophagitis eosinofilik dapat ditegakkan melalui gejala klinis dan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, di mana gejala klinis dapat dilihat dari tabel di depan, di mana pada bayi, anak-anak, dan dewasa, dan gejala utama pada dewasa adalah disfagia. Dan kemudian dari endoskopi didapatkan adanya gambaran velin esophagus, corrugated esophagus atau esofagusnya bergelombang, ring esophagus, esofagus seperti cincin. Juga dapat ditemukan gambaran creep paper esophagus, adanya white speck yang merupakan exudate, vesicle atau papules. Kemudian juga dapat dilakukan biopsi untuk pemeriksaan penunjang. Dari gambaran endoskopik tersebut dibagi menjadi karakteristik mayor dan karakteristik minor, di mana karakteristik mayor didapatkan gambaran adanya ring, exudat, furrows, edem, dan adanya stenosis atau struktur. Kemudian pada karakteristik minor didapatkan mukosa, paper creep, dan adanya ditemukan eosinofil pada mukosa esofagus. Tata laksana esophagitis eosinofilik ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan obat-obatan menggunakan PPI dan topical steroid, kemudian diet sesuai dengan alergen dan elemental diet, kemudian dilakukan dilatasi bila terjadi difibrosis.
Kemudian ada presentasi kasus di mana ada seorang laki-laki berusia 15 tahun datang dengan keluhan adanya rasa mengganjal di tenggorok sejak 5 bulan yang lalu, 5 bulan sebelum datang ke rumah sakit. Pasien memiliki riwayat menelan tulang ayam sebelumnya, dan setelah itu pasien mengeluh adanya rasa mengganjal di tenggorok dan memiliki kesulitan saat menelan makanan atau minuman. Nah, pasien tidak memiliki gejala lainnya seperti tersedak atau nyeri menelan atau sesak napas, tetapi pasien memiliki penurunan berat badan dari 60 kg ke 52 kg sejak 5 bulan. Dari pemeriksaan fisik, dari status generalis tidak ada kelainan, laboratorium dalam batas normal, dan dari pemeriksaan fisik THT yang ditemukan adalah adanya konkalifit pada hidung dan edem arytenoid pada laring. Dari pemeriksaan ronsen soft tissue leher, didapatkan adanya kemungkinan earth wrapping setinggi vertebrae cervical 7 sampai vertebrae thoracal 1. Sehingga kami awalnya mendiagnosis dengan suspek benda asing esofagus dan direncanakan dilakukan esofagoskopi. Dari hasil temuan intraoperatif, ternyata benda asing tidak ditemukan, tetapi kami menemukan adanya gambaran creep paper pada mukosa esofageal dan adanya jaringan fibrotik pada 38 cm dari insisi fus. Sehingga kami berpikir ini adalah suatu esofagitis eosinofilik. Kami lakukan biopsi juga di daerah yang kami duga adanya creep paper dan adanya fibrotik. Dan dari hasil histopatologi didapatkan eosinofil dan neutrofil. Nah, kami lakukan juga skin prick test pada pasien ini dan didapatkan positif alergi makanan, kepiting dan soya. Dan kami lakukan terapi dengan omeprazol 2 kali 40 mg, kemudian topical steroid, fluticasone, dan fluticasone nasal spray karena pasien mengalami rinitis alergi, dan kami lakukan juga esofagogram dan CT scan esofagus. Setelah hari ke-16 setelah operasi, pasien mengalami perbaikan. Dari hasil esofagogram tidak ada kelainan. Dari hasil CT scan esofagus didapatkan adanya minimal soft tissue swelling dengan kalsifikasi pada midline supraglottic area. Kami teruskan terapinya sampai 2 bulan. Dan setelah 2 bulan pasien mengalami perbaikan, tidak ada lagi rasa mengganjal di tenggorok, dapat makan dan minum seperti normal, dan berat badan pasien meningkat. Kami rencanakan untuk dilakukan esofagoskopi untuk evaluasi, tetapi pasien menolak dan tidak mau kontrol lagi karena merasa sudah sembuh. Diskusi, jadi dari pasien ini, dari gejala klinis kami didapatkan adanya disfagia dan penurunan berat badan sesuai dengan literatur di mana EOE gejala yang paling utama adalah disfagia. Dan kemudian dari esofagoskopi didapatkan gambaran creep paper appearance pada pasien ini dan didapatkan gambaran fibrotik pada 38 cm dari insisi fus. Dan dilakukan biopsi, dari hasil biopsi tersebut ditemukan eosinofil dan neutrofil, walaupun tidak disebutkan bahwa jumlah eosinofil tersebut dari laboratorium. Kemudian dari hasil skin prick test juga mendukung bahwa pasien ini memiliki faktor risiko atopi
di mana pasien memiliki alergi kepiting dan soya, dan juga pasien memiliki atopi rinitis alergi. Dan ini juga mendukung bahwa kondisi atopi merupakan faktor risiko dari EOE. Pasien kita berikan terapi sesuai dengan EOE, yaitu dengan diet dan juga topikal steroid dan juga PPI. Dan setelah 2 bulan treatment atau terapi, pasien memiliki perbaikan yang baik dan tidak memiliki keluhan lagi, dapat makan dan minum secara normal, dan berat badannya juga meningkat. Direncanakan untuk dilakukan esofagoskopi ulang untuk evaluasi, tetapi pasien menolak. Terima kasih. Terima kasih. Yang membawakan masalah yang menarik, kasus yang jarang sekali ya, kasus yang sekali. Untuk berikutnya kami persilakan Dr. Iskandar Zulkarnain, spesialis THT bedah kepala leher, subspesialis bronkoesofageologi. Waktu di tempat kami persilakan Dr. Zulkarnain. Ini dari Aceh ya, Pak Jul ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Selaku moderator, dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini ada share sedikit kasus yang mungkin jarang kita dokter THT menjumpai. Ya. Kasus ini juga ditegakkan diagnosisnya juga berdasarkan diskusi dengan departemen lainnya, disfagia pada Ordner syndrome. Nah, apa itu Ordner syndrome? Ordner syndrome adalah suatu kasus yang jarang. Kasus ini sering sekali berseliweran di bagian jantung ya. Mungkin di departemen jantung mereka lebih familiar. Tapi kita, terutama saya di sentra di Aceh, kita hanya mendengar jurnal-jurnal saja, jadi kasusnya jarang sekali. Jadi tahunya itu saat kita dikonsulkan. Jadi Ordner syndrome itu apa? Kasus jarang akibat tertekannya atau kompresi dari nervus laryngeus recurrens akibat dari kelainan vaskular, di kardiovaskular maksudnya. Dapat terjadi pada usia berapapun, termasuk bayi. Puncaknya pada usia-usia lebih dewasa, dan laki-laki lebih sering dari perempuan. Berhubungan erat dengan kelainan kardiovaskular seperti pembesaran atrium kiri, mitral stenosis, hipertensi pulmoner, dan aneurisma aorta. Gejala klinis yang paling sering terjadi adalah distonia. Distonia atau suara serak atau kelainan suara yang disertai oleh kelainan kardiovaskular. Ya. Dapat ditemui sering sekali pada kasus-kasus hipertensi pulmoner yang tadi disebutkan, aorta aneurisma, dan kelainan-kelainan jantung lain. Hingga ada kasus-kasus COPD juga. Nah, bagaimana dengan disfagianya? Ternyata disfagia juga ada, walaupun sangat jarang di kepustakaannya. Saat kita men-search literatur, jarang terjadi disfagia, atau jarang dilaporkan juga kasus disfagia akibat kelainan ini. Nah, ini berbagai etiologi secara umum yang berhubungan dengan departemen jantung, ada faktor kongenital dan lain-lain. Pada prinsipnya, segala kelainan kardiovaskular yang menyebabkan penekanan dari nervus laryngeus recurrens kiri, yang menyebabkan penekanan pada aortopulmonary window, akan menyebabkan, dianggap akan menyebabkan sindroma ini, Ordner syndrome. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin bisa membantu ya, walaupun tidak begitu sensitif dan perlu pemeriksaan-pemeriksaan lain dan diskusi lebih lanjut, tapi pemeriksaan-pemeriksaan
ini ya dapat melaporkan beberapa kelainan seperti foto polos, EKG, CT scan, ya. Dan di bagian kita, bagian THT adalah laryngoskopi indirect, ya. Bahkan untuk tes-tes lainnya. Ini beberapa contoh dari kepustakaan. Tampak pelebaran mediastinum digambar di sebelah kiri, ya. Kemudian tampak juga ada kelainan di jantung, beberapa kelainan di jantung. Nah, ini juga visualisasi dari pita suara yang mengalami kelemahan atau efek akibat penekanan dari nervus laryngeus recurrens. Banyak laporan itu hanya sebagian besar di bagian THT itu disfonia, dan disfonia. Ya. Temuannya adalah temuan yang berkaitan biasanya adanya aspirasi, perubahan kualitas suara, sesak nafas, ya. Dan sangat mengganggu kualitas hidup. Untuk mengkonfirmasi biasanya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Nah, ini ada laporan kasus singkat, ya, Tuan SF 67 tahun dikonsulkan ke kita. Jadi kita bukan DPJP utama, sekali lagi, ya, dikonsulkan dari bagian paru karena gangguan menelan, ya. Tidak ada laporan mengenai gangguan suara. Mereka mengkonsulnya karena gangguan menelan sejak 1 bulan terakhir, ya, terutama makanan cair. Ya, pasien juga sering tersedak saat makan dan juga batuk, ya. Dalam 2 minggu terakhir, suara parau semakin memberat dan disertai sesak 3 hari terakhir. Nah, ini ada ditemukan massa di kiri kanan leher sejak 2 minggu. Pasien juga ada riwayat menggunakan obat TB 7 tahun lalu dan juga merupakan perokok berat. Ini gambaran benjolan di kiri dan kanan, ya, gambar pasiennya. Ya, ini pada jantung, pada paru-paru, ya, saat inspeksi ada ketinggalan, ya, paru-paru kirinya tidak sama pergerakannya, ya. Auskultasi juga dijumpai ronki dan wizim pada paru-paru kiri terutama. Ini yang sempat kita lakukan, ya, di bagian THT saat itu di konsul kita melakukan laryngoskopi. Nah, ini nampak pita suara sebelah kiri mengalami paralisis, jadi tidak ikut bergerak, ya, itu nampak agak sedikit melebar. Nah, ini foto toraknya tanpa efusi minimal, terus pembesaran mediastinum, pembesaran jantung ringan. Pasien tidak dilakukan CT scan saat itu karena ada permasalahan di rumah sakit itu, kekurangan yang sangat fatal sebenarnya. Cuman ini saya berusaha men-share, ya, kasus ini. Pasien juga sudah dilakukan histopatologi oleh bagian paru, ya, baik dari massa di leher dan juga mereka melakukan TTNA, ya, biopsi di parunya dengan USG. Konfirmasinya adalah suatu keganasan adenokarsinoma. Ini dilakukan bronkoskopi oleh sejawat paru, tapi kita juga ikut, ya, mendampingi melihat apakah ada kelainan di parunya, mulai dari trakea sampai bronkus terminal. Hanya permasalahan di pita suara saja. Jadi di dalam tidak ada permasalahan. Kesan intralumen tidak ada massa atau apapun. Ini dari kardiologi departemen, ya, dijumpai cor pulmonale. Inilah yang mensuggest, ya, suatu Ordner syndrome karena mereka melihat fenomena ini pada sindroma. Ada cor pulmonale, elevated pulmonary circulatory pressure, dan mensuggest suatu hipertensi pulmonar. Nah, jadi disfagianya didiagnosis, ya, disertai disponia dan kelainan-kelainan lain, kelainan kardiovaskular mendukung suatu Ordner syndrome. Dari THT kita memplanningkan banyak hal saat itu, ya, cuman hanya terlaksana satu, yaitu pemasangan NGT saja, ya. Kita ingin mengevaluasi dengan FIS, kita mau melakukan pemeriksaan radiografis, tapi tidak disetujui oleh DPJP karena kondisi pasien saat itu yang masih naik turun dan relatif tidak stabil, ya. Nah, ini pembahasan bagaimana terjadinya Ordner syndrome, ya, karena ada penekanan-penekanan. Pada kasus ini bisa jadi karena ada memang ada keganasan, ya, yang menekan daerah situ. Nah, ini juga penyebab-penyebab paling sering, ya. Nah, disfagianya adalah kemungkinan disebabkan oleh
efek dari penekanan nervus laryngeus rekuren kiri, ya, juga mempunyai efek ke proses menelan, terutama di yang menginervasi di konstriktor faring inferior dan krikofaring, ya, kemungkinan dari arah situ. Jadi penekanan tidak langsung dari kankernya atau keganasannya menyebabkan gangguan pada nervus laryngeus rekuren kiri yang mempengaruhi juga otot-otot menelan, sehingga disimpulkan juga secara tidak langsung pasien mengalami disfagia orofaringial. Nah, kesimpulannya adalah pasien ini dengan gejala-gejala tersebut memang sulit untuk ditegakkan, cuman ini adalah suatu kejadian yang jarang yang bisa menjadi perhatian kita dokter THT bahwa ada kelainan-kelainan jantung yang berhubungan dengan THT yang perlu kita evaluasi lebih lanjut, dan juga perlu kerjasama terutama nih antara tim yang di sini yang berkaitan erat adalah bagian kardiovaskular atau bagian jantung, bagian paru dan juga bagian THT. Mungkin itu saja share sedikit dari saya, banyak keterbatasan, cuman ini untuk awareness kita saja dokter THT bahwa ada kasus-kasus unik yang mungkin belum tereksplor lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iskandar, presentasi yang menarik yang jarang kita dengarkan dengan disfagia pada organ sini. Berikutnya kami persilakan Dr. Putu Santi Dewantara, Biomedical Register Otorhinolaryngologist. Waktu di tempat kami persilakan dengan judul Management of Tracheobronchial Foreign Body. Silakan pada anak dengan external approach. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Selamat siang. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Abdurrahman dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya pada hari ini. Saya akan membawakan sebuah kasus dengan judul penata laksanaan benda asing tutup pulpen di tracheobronchial dengan pada anak dengan pendekatan eksternal. Ya, seperti yang kita ketahui, benda asing tracheobronchial merupakan suatu kasus kegawat daruratan di bidang THTKL dan bukan merupakan kasus yang jarang kita temui. Ekstraksi dengan bronkoskopi merupakan baku emas penata laksanaan atau pilihan utama pada kasus-kasus seperti ini. Namun, pendekatan eksternal atau pembedahan mungkin kita perlukan pada beberapa kasus tertentu. Benda asing tutup pulpen merupakan salah satu benda asing inorganik yang dapat ditemukan pada anak-anak usia sekolah dan ekstraksinya itu memiliki tantangan tersendiri. Kita masuk ke laporan kasus. Pada tanggal 24 Agustus jam 3 pagi, seorang anak berusia 9 tahun, anak laki-laki dirujuk ke rumah sakit kami di Prof. Ngurah dengan kecurigaan ada benda asing tutup pulpen di saluran nafas. Dari anamnesis didapatkan bahwa pasien tidak sengaja tersedak tutup pulpen 9 jam sebelum datang ke rumah sakit kami. Pasien dikatakan tersedak, diikuti dengan batuk bertubi-tubi dan sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik di UGD di rumah sakit kami, didapatkan pasien masih sadar baik, namun tampak lemah dan sesak. Juga didapatkan adanya takikardi, adanya ketertinggalan gerak dada sisi kanan, dan juga penurunan suara nafas pada sisi kanan. Pasien juga kami observasi mengalami penurunan saturasi beberapa kali yang dipicu dengan batuk. Kami lakukan pemeriksaan X-ray atau fotopolos biasa berupa cervicotorakal AP lateral. Kami tidak mendapatkan adanya gambaran langsung adanya benda asing, tetapi kami mendapatkan adanya kolaps lobus medius paru kanan. Kemudian kami lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan cervicotorakal. Di sana didapatkan kesan adanya struktur dengan bahan plastik atau lemak yang berada di trakea dan masuk ke main bronkus kanan yang menyebabkan kolaps pada lobus medius paru kanan. Pasien kami diagnosis dengan suspek benda asing tutup pulpen di saluran tracheobronchial. Kami planning atau rencanakan melakukan bronkoskopi ekstraksi dengan pendampingan dari TS BTKV.
Ya, pada pukul 10 pagi kami lakukan bronkoskopi dengan ukuran 6, bronkoskopi rigid. Kami dapatkan adanya edema yang parah, ada edema yang hebat pada plika vokalis, kemudian adanya edema, hiperemi, dan juga laserasi pada lumen trakea. Kemudian tutup pulpen yang awalnya kita kira adalah tutup pulpen bagian belakangnya yang kecil itu, tapi ternyata ini adalah tutup pulpen bagian depannya yang dengan tangkai berwarna hitam. Kami coba ekstraksi dengan forceps rigid, tetapi gagal karena benda asing tidak mampu melewati plika vokalis karena ukurannya yang sangat besar. Ya. Jadi kemudian kami putuskan untuk melakukan trakeostomi untuk ekstraksinya. Setelah dilakukan insisi sampai trakea di cincin keempat, kami masukkan fleksibel bronkoskopi, kami masukkan melalui stoma. Setelah teridentifikasi, kami jepit benda asing dengan forceps negus, kemudian kami tarik keluar. Kemudian kami juga memutuskan untuk memasang kanul trakeostomi karena dengan pertimbangan bahwa lumen trakea sangat udim. Pasien pasca tindakan dirawat di PICU selama 2 hari, kemudian dilakukan dekanulasi pada tanggal 30 Agustus 2022. Keesokan harinya pasien dipulangkan. Pada tanggal 2 September 2022, pasien kontrol ke poliklinik tanpa adanya keluhan yang bermakna. Kita masuk ke sesi diskusi. Dari literatur, Ulku dan kawan-kawan melaporkan suatu penelitian terhadap atau serial kasus pada 19 kasus benda asing tutup pulpen di saluran trakeobronkial. Ini dengan rentang usia adalah pada usia anak-anak yaitu 8-15 tahun dengan predominasi pada laki-laki 2:1. Ini juga sesuai dengan kasus kami, ya, kasusnya pada anak-anak laki-laki berusia 9 tahun. Sebagian besar kasus benda asing tutup pulpen yang dilaporkan bersifat ketidaksengajaan, ya. Dan gejala yang muncul itu adalah tergantung dari karakteristik benda asingnya itu sendiri dan lokasi obstruksi yang ditimbulkannya. Benda asing tutup pulpen karena ukurannya, ya, dan juga bentuknya yang silindris, dikatakan dapat menyebabkan obstruksi saluran nafas dengan cepat. Dan ini juga sesuai dengan apa yang kami dapatkan pada pasien kami, di mana pasien mengalami beberapa kali penurunan saturasi yang dipicu dengan batuk. Benda asing plastik, dan pada kasus ini adalah tutup pulpen, itu dilaporkan memang sulit dideteksi secara langsung melalui fotopolos biasa. Tapi kita bisa ada kecurigaan bahwa pasien ini mengalami benda asing itu dengan tanda-tanda sekunder pada fotopolosnya. Di antaranya adalah adanya kolaps paru yang segmental atau lobaris, adanya air trapping atau terbentuknya infiltrat. Kemudian CT scan, pemeriksaan radiologi yang lebih canggih ini mampu menunjukkan tipe dan lokasi benda asingnya dengan pasti. Seperti pada kasus kami, dari fotopolos juga tidak tampak adanya gambaran benda asing secara langsung, tapi ada tanda sekundernya, ya. Jadi yaitu adanya kolaps lobus medius paru kanan. Baru pada CT scan tampak adanya benda asing atau struktur yang terbuat dari plastik atau lemak di lumen trakea yang masuk ke main bronkus kanan. Tata laksana utama pada kasus-kasus benda asing utamanya adalah dengan bronkoskopi ekstraksi. Namun pada kasus ini benda asing gagal diekstraksi dengan bronkoskopi rigid karena ukurannya yang besar dan juga ditambah dengan edema dari plika vokalis membuatnya tidak bisa melewati area plika vokalis. Sehingga kami putuskan untuk melakukan ekstraksi dengan pendekatan eksternal. Dari literatur memang dilaporkan bahwa sekitar 0,3 sampai 0,4% kasus benda asing trakeobronkial harus diekstraksi menggunakan pendekatan eksternal yang bisa terdiri dari trakeostomi, torakotomi ataupun bronkotomi. Pada kasus ini benda asing diekstraksi melalui stoma trakeostomi yang dituntun dengan fleksibel bronkoskopi. Ini adalah keunikan dari benda asing tutup pulpen, ya. Yang pertama adalah dia tidak dapat dipecah atau unbreakable. Jadi kalau dia ukurannya besar, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita memang harus mengeluarkan dia secara utuh karena dia tidak bisa kita pecah kecil-kecil seperti kacang, ya. Kemudian dia mampu menimbulkan obstruksi total pada lumen trakea, ya.
Dia juga dapat menyebabkan edema yang sirkuler, jadi pada seluruh lapang lumen trakea, dan juga kemudian permukaan yang licin kadang-kadang menyulitkan untuk mengambilnya. Ya, namun pada kasus kami itu untungnya dia ada tangkainya, jadi bisa diambil bisa dijepit dengan mudah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan untuk melewati plika vokalis atau vocal cord-nya. Ini juga yang kami dapatkan pada kasus kami, di mana vocal cord-nya sudah edem dan juga ukuran tutup pulpennya memang sangat besar. Ulku dan kawan-kawan dari 19 pasiennya sebanyak 52% itu memang harus menjalani pembedahan untuk mengeluarkan benda asingnya. Fraga dan kawan-kawan juga melaporkan suatu kasus ekstraksi benda asing tutup pulpen yang dilakukan dengan bronkoskopi dan trakeostomi secara simultan. Dari literatur kami dapatkan bahwa pemasangan kanula trakeostomi ini diindikasikan pada kasus-kasus yang mengalami edema trakea, dan ini juga yang mendasari pilihan kami untuk mempertahankan stoma trakeostomi dengan kanul trakeostomi untuk mempertahankan jalan nafas yang kami pertahankan selama 6 hari. Komplikasi yang dilaporkan oleh Ulku dan kawan-kawan itu sebesar 10,53% berupa bronkospasme yang parah, edema subglotik, pneumotorak, dan atelektasis. Pada kasus kami didapatkan komplikasi berupa kolaps paru yang segmental atau lobaris, kemudian edema pada glotis dan trakea, dan adanya laserasi pada lumen trakea. Namun semua ini sembuh tanpa adanya sequelae. Sebagai kesimpulan, ekstraksi benda asing di saluran trakeobronkial, pilihan utamanya masih tetap bronkoskopi ekstraksi. Namun pada sebagian kasus mungkin diperlukan tindakan pembedahan. Pada kasus ini benda asing tutup pulpen di trakeobronkial berhasil kami ekstraksi dengan melakukan trakeostomi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ibu Tusanti dengan presentasi yang menarik dengan benda asing tutup pulpen yang sulit dilakukan melalui esofagoskopi. Terima kasih. Berikutnya kami panggilkan Dr. Iputu juga ya. Dr. Putu Dian Ariyanti Putri, M. Biomed, spesialis THTKL. Waktu dan tempat kami persilakan. Dengan judul bilateral, bukan ya, bilateral vocal cord paralysis in systemic lupus erythematosus patient. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Prof. Selamat siang Prof dan dokter sekalian. Mohon izin hari ini saya akan menyampaikan sebuah laporan kasus yaitu bilateral vocal cord paralysis pada pasien dengan systemic lupus erythematosus. Kita tahu bahwa SLE merupakan penyakit autoimun kronis dengan variasi gejala yang begitu luas. Penyebabnya kemungkinan adalah circulating pergerakan dari autoantibody pada SLE ini dapat menyebabkan terjadinya eksaserbasi dari inflamasi yang dapat menghasilkan adanya multiple kerusakan organ yang gradual, dan salah satunya dapat menjadi gangguan pada struktur laryngeal dan vocal cord. Jadi salah satunya bisa menjadi edema pada vocal cord juga. Dan ini akan menimbulkan gejala klinis berupa disfonia yang akan pastinya mengganggu kehidupan sosial, komunikasi, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup dari penderita pasien. History dari manifestasi struktur laring pada SLE pertama kali dikemukakan oleh Scarpelli, jadi pada tahun 1959. Jadi kasus pertama SLE dengan laryngeal udem yang berat yang dapat menyebabkan kematian pasien dengan hasil histologi berupa ekstensif edema pada lamina propria yang selanjutnya kita sebut sebagai inflammatory nodule. Dan temuan yang kedua yaitu Webb dan Penn di tahun 1972 yang menemukan adanya rheumatoid nodule pada vocal cord pada pasien SLE yang berusia 48 tahun, dan dari temuan histologi menunjukkan adanya submucosal nodule yang terdiri dari fibrinoid necrosis yang dikelilingi oleh palisading histiosit
Dan kedua temuan ini dipertimbangkan untuk menjadi salah satu manifestasi klinis yang muncul pada pasien dengan SLE. Tujuan dari laporan kasus ini adalah mempresentasikan sebuah kasus jarang, jadi gangguan pada vocal cord atau struktur pada laring pada pasien dengan SLE yang menyebabkan suara serak pada pasien. Untuk case report, jadi pasien dikonsulkan dari Departemen Pediatri, perempuan usia 17 tahun yang dikonsulkan dengan keluhan sesak sejak 1 hari yang lalu. Sebelumnya pasien juga menderita demam dan batuk sejak 7 hari yang lalu. Dan dari anamnesis mendalam lagi, ternyata suara serak ini sudah dirasakan sejak 3 bulan sebelum pasien masuk rumah sakit, tetapi tidak menjalani pengobatan apapun. Ya, ada histori juga sempat hilang suaranya. Dan untuk histori lain dari pasien adanya fotosensitif rash, kemudian poliartritis, ulcerasi pada rongga mulut, dan juga riwayat alopecia pada 6 bulan terakhir. Untuk pemeriksaan fisik, pasien didapatkan dalam kondisi febris pada saat pemeriksaan dan untuk status general dalam batas normal. Untuk pemeriksaan laringoskopi yang kita lakukan, kita temukan bilateral vocal cord paralysis, ada gangguan gerak pada kedua plika vokalis. Kita lakukan walk up diagnostik bersama-sama dengan rekan-rekan dari Departemen Anak, Ilmu Kesehatan Anak. Jadi dari hasil sel pemeriksaan darah lengkap didapatkan leukosit, leukopenia dan trombositopeni, dengan dilakukan juga pemeriksaan panel imunologi yang menunjukkan hasil anti dsDNA 431 dan C3 komplement 41,2 mg per desiliter dengan pemeriksaan fungsi ginjal yang normal, X-ray normal, dan juga EKG yang normal. Di pasien kami diagnosis dengan aktif SLE dengan bilateral vocal cord paralysis. Berdasarkan diskusi bersama-sama dengan rekan-rekan di pediatri saat kita melakukan perawatan bersama, jadi pasien kita berikan inisial kortikosteroid, jadi kita memilih metilprednisolon, dan kemudian dilanjutkan dengan fase induksi dengan siklosfosfamid yang diberikan selama 2 minggu. Evaluasi pertama kita lakukan 2 minggu setelah dilakukannya fase induksi dengan siklosfosfamid dan menunjukkan perbaikan. Jadi seraknya masih ada, tetapi dirasakan suaranya, kualitas suara sudah membaik. Dan clinical question yang timbul adalah bagaimana kita mendiagnosis dan melakukan tata laksana pasien dengan vocal cord paralysis pada pasien dengan SLE. Dan mungkin karena kasusnya tidak banyak, jadi tidak banyak literatur yang kita temukan. Jadi hanya 12 studi yang kita temukan dalam 10 tahun terakhir pada Medline dan PubMed. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa inervasi dari laring berasal dari nervus laryngeal recurrent dan juga spolian laryngeal nerve, dan kerusakan pada nervus tersebut tentunya akan menyebabkan gangguan pada pita suara baik dalam bentuk paralisis atau paralisis. Dan pada vocal cord paralysis pada kasus-kasus dengan SLE mungkin gejalanya tidak banyak berbeda ya dengan pasien-pasien yang lain. Jadi keluhannya berupa suara serak, kemudian bisa disertai dengan sesak dan juga disfagi. Dan literatur menyebutkan biasanya vocal cord paralysis ini ditemukan pada early stage, jadi pada awal sebelum dilakukan terapi inisiasi. Jadi pasiennya belum dilakukan terapi apa-apa, sebelum ada pemberian metilprednisolon atau imunosupresif. Dan biasanya juga kita bisa menemukan temuan yang lain pada struktur laring seperti arytenoiditis, aryepiglottik, dan vocal fold edema. Sebenarnya tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana SLE ini berkaitan dengan vocal fold paralysis plika vokalis, tetapi disebutkan bahwa imun kompleks ini dengan aktivasi beberapa komplement menyebabkan terjadinya vaskulitis pada vasa nervorum, kemudian neuritis, tromboembolik efek pada nervus laryngeus recurrent, inflamasi pada struktur laring, dan kompresi pada nervus laryngeus recurrent, terutama pada pasien-pasien dengan pembesaran arteri pulmonal. Untuk diagnosis sendiri ditegakkan berdasarkan SLE sendiri ditegakkan berdasarkan American College of Rheumatology kriteria, dilakukan ANA test juga untuk ideal screening testnya. Tapi pada pasien ini
Untuk panel imunologi yang dilakukan adalah anti dsDNA dan juga pemeriksaan C3 komplement yang hasilnya meningkat. Dan untuk pemeriksaan vocal cord dilakukan dengan laryngoskopi. Untuk tata laksana beberapa studi menyebutkan bahwa pemberian yang pertama dari Jaya Chandran menyebutkan bahwa pemberian intravena hidrokortison memberikan hasil yang signifikan. Improvementnya ada dalam 1 minggu. Sedangkan Lesinski juga menyebutkan bahwa corticosteroid pulse therapy dan imunosupresif dan juga pemberian antikolinergik dengan memberikan hasil perbaikan secara gradual dalam 3 bulan. Tetapi sedikit berseberangan dengan Imauchi et al. Yang menyebutkan bahwa pemberian prednisolon dalam 6 bulan tetapi tidak ada perbaikan pada paralisis. Dan yang terakhir dari Cross et al. Dari 12 pasien, yaitu 10%-nya, 83%-nya membaik dan tidak ada kejadian berulang pada pasien-pasien dengan pasien paralisis dengan SLE. Mungkin untuk penutup, jadi bilateral vocal cord paralysis pada SLE pasien merupakan kasus yang jalan. Jadi dengan tidak banyak literatur yang kita bisa temukan dan mudah-mudahan case report ini dapat memberikan informasi dalam melakukan diagnostik dan tata laksana untuk pasien-pasien dengan sistemik lupus erythematosus. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Putu Dian Arianti Putri yang telah membawakan makalah kasus yang juga jarang, pasien paralisis pita suara pada lupus. Ya. Terima kasih. Kembali ke tempat. Berikutnya kami panggilkan Dr. Muhammad Arfiza Putra Saragi, spesialis THT bedah kepala leher, yang akan membawakan makalah tentang local injection pada botulinum toxin of vocal cord in spasmodic dyspnea. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang local injection dari botulinum toxin A pada vokal spasmodic dysphonia. Baik, sebagai pendahuluan, memang spasmodic dysphonia adalah suatu vokal distonia dari laringeal, yaitu gangguan dari pergerakan pita suara yang disebabkan oleh gangguan dari central nervous system. Memang beberapa literatur mengatakan bahwa memang environment sama genetik itu mempunyai suatu peranan yang penting seperti depresi dan kelainan yang lainnya. Cuma memang belum dapat dipastikan secara pasti. Kasus ini sangat jarang, ya. Mungkin cuma hanya 14 per 100.000 pasien yang mengalami disfonia ini. Untuk spasmodic dysphonia ini memang terbagi atas 3. Satu adduktor spasmodic dysphonia dan yang adduktor spasmodic dysphonia dan yang combined type, yaitu gabungan keduanya. Untuk yang adduktor seperti kita tahu akan kesulitan pada pasien-pasien untuk mengeluarkan suara akibat dari tension dari otot dari pita suara sehingga terjadi tensa estrangulada atau kesulitan untuk berbicara atau terasa tercekik atau merasa kelelahan kalau kebanyakan bicara, ya, tergantung dari seberapa parah penyakit itu sendiri. Sedangkan abduktor spasmodic dysphonia ini biasanya terjadi bila terjadi pembukaan dari pita suara. Jadi tensionnya itu saat terjadi pembukaan pita suara. Sehingga sewaktu pasien-pasien itu berbicara, maka akan terjadi air leakage, terjadi gap di pita suara. Sehingga suaranya akan sedikit breathy voice atau seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien juga dengan afonia akibat memang tidak tertutupnya pita suara dengan sempurna sehingga terjadi afonia juga dengan pasiennya.
Ya, untuk tata laksana sendiri memang banyak literatur yang mengatakan surgery, ada yang mengatakan injection, ada yang lokal ataupun ada yang dibius ya. Cuma memang surgery yang paling bagus saat ini adalah inervasi, reinervasi dan inervasi dari rekanan laringeus ya. Kemudian untuk yang non invasif sendiri memang saat ini sangat populer, itu adalah injeksi botulinum toksik. Nah, injeksi ini sendiri ada yang dengan EMG atau elektromiografi guided, ada yang tanpa EMG guided, itu dengan menggunakan laringoskop, video laringoskop atau fiber optic laringoskop ya. Ini bisa dilakukan bilateral, unilateral, tapi tergantung dari nanti akan kita bahas di discussion ya. Ya, ini pasien ya, case report 25 tahun dengan kesulitan bicara. Dia pasien ini adalah kebetulan dia adalah koas ya di rumah sakit di FKUSU di Universitas Sumatera Utara. Ya, kalau kita lihat di sini pasiennya memang kalau dari laringoskopi, mohon maaf, kalau dari laringoskopi memang hanya sedikit tension pada false vocal cord ya. Memang pada pasien-pasien dengan spasmodic dysphonia ini memang kita harus menaruhkan laringoskopi bukan untuk mendiagnosis, justru untuk menghindari dari segala penyakit yang berhubungan dengan pita suara. Kalau kita tidak menemukan satu patologis, maka itu kemungkinan besar adalah adductor dysphonia. Ya, suara bisa keluar nggak ya? Ini ada suara pasien. Ini namanya strangulated voice. Ya. Suara seperti tercekik. Saya mau makan seperti itu ya. Jadi ada bisa keluar nggak ya? Jadi pasien ini mengalami fatigue ya, kelelahan saat bicara lama, terutama saat presentasi. Kemudian pasiennya juga terasa seperti tercekik ya. Setiap berbicara dia tercekik. Jadi pasiennya sangat mengganggu ya untuk pasien ini. Kemudian ya dari video laringoskopi kita tidak menemukan adanya gangguan. Oke, ini kita lakukan injeksi botulinum toksik lokal ya. Jadi ini pasiennya kita mark dulu daerah thyroid cartilage ya. Yes, suprathyroid notch. Kemudian kita lihat dari cricoid notch ya. Kemudian kita lakukan injeksi pada cricothyroid ya, cricothyroid membran untuk dilakukan injeksi lidocain supaya untuk mengurangi sensasi menelan. Kita tahu ya kalau nggak ada sedikit tekanan di dalam pita suara akan terjadi refleks menelan atau refleks batuk ya. Jadi kita lakukan injeksi. Ini kita lakukan, ya kita lihat ya. Sini masuk injeksinya ya, nampak ini ujung dari jarum suntiknya. Kita suntikkan ke dalam false vocal cord. Ini boleh true vocal cord bila boleh false vocal cord, karena saya menggunakan transtirohyoid, kita injeksinya di false vocal cord. Oke. Sebenarnya ini ada perbedaan antara sebelum dan sesudah injeksi ya. Jadi pasien ini mengalami sedikit gangguan aspirasi dan sedikit breathy voice untuk waktu 1 minggu ya. Tapi setelah 1 minggu pasien akan kembali sempurna seperti biasa suaranya. Oke, selagi menunggu ya. Sebagai discussion ya, untuk discussion memang dari literatur mengatakan bahwa memang kebanyakan pada prevalensi pada pasien-pasien dengan spasmodic dysphonia ini adalah perempuan dan berumur 44 tahun ke atas ya. Tapi memang dari Jepang menemukan memang lebih muda angkanya, yaitu sekitar dengan rata-rata umur adalah 30 tahun ya. Dengan pasien kami juga memang 25 tahun yang mengalami adductor spasmodic dysphonia ini sendiri. Oke, kebanyakan dari sentra-sentra memang belum banyak ya, termasuk di Amerika ya, saya tidak mengatakan Indonesia. Memang di Amerika sendiri memang terjadi misdiagnosis dari pasien-pasien seperti ini karena harus membutuhkan ke dokter-dokter yang memang specialized untuk yang voice ya. Kadang-kadang pasien-pasien datang dilihat dalam pita suara, oh nggak ada masalah, jadi pasiennya juga tidak mengalami tidak terdiagnosis dan tidak tertreatment dengan baik ya. Jadi pasien-pasien ini biasanya kalau di luar negeri itu bisa sampai 4 tahun pasiennya mencari dokter yang tepat untuk bisa melakukan tindakan treatment yang baik untuk pasiennya. Kalau kita memang sementara ini hanya 1 tahun ya. Kebetulan teman saya yang merujuk ini ke saya.
Oke, biasanya kita melakukan diagnosis itu sendiri tidak bisa dilakukan dengan hanya pemeriksaan laringoskopi. Jadi kita laringoskopi itu hanya mencari adakah tidaknya patologis dari pita suara. Kalau memang sudah tidak ada patologis pita suara, kita bisa mendiagnosisnya dari auditorinya. Jadi suaranya, ya, breathy voice-nya atau kita suara strangulated voice-nya, ya. Jadi kita bisa mendiagnosis dari itu, ya. Untuk injeksi sendiri, memang ini masih ada perselisihan paham, ada yang antara yang injeksi bilateral, ada yang unilateral. Tapi memang dari penelitian, memang injeksi bilateral dan unilateral itu tidak jauh berbeda, tetapi bilateral biasa berhubungan dengan komplikasi, bukan komplikasi ya, ada side effect ya, side effect pembelian botulinum toxin itu seperti breathy voice atau suara serak atau dia ada aspirasi ya untuk mungkin 1 minggu 2 minggu, tapi untuk yang bilateral injection biasanya lebih lama. Oke, untuk EMG dan EMG memang tanpa EMG dan EMG itu memang tidak ada banyak bermakna. Bisa dilakukan transtiroid atau transtiroid cartilage ataupun transtiroid ya. Untuk injeksi sendiri bisa dilakukan dengan bending seperti ini ataupun dengan lurus, tapi memang bending ini sekarang ini lagi populer untuk diinjeksi ya, untuk lokal. Oke, untuk sebagai kesimpulan, lokal unilateral injection itu safe prosedur ya. Saya sudah melakukan untuk pasien yang ini 4 kali ya, jadi tidak ada komplikasi yang bermakna dan pasien happy karena tanpa harus operasi dan tanpa harus dibius, jadi pasien sangat happy, nyerinya sangat minimal karena hanya diinjeksi dan side effect-nya juga dapat diterima, tidak terlalu bermasalah untuk pasien. Jadi memang transtiroid ini bisa dilakukan bila kita mau menginjeksi bagian false vocal cord. Mungkin itu aja dari saya. Apakah bisa nggak ya? Tetap nggak bisa ya? Mungkin ini sedikit saja untuk melihat, biar kita sama-sama recognize bahwa ini adalah pasien-pasien dengan adductor spasmodic dysphonia. Ini sangat karakteristik suaranya itu sangat berbeda ya. Jadi memang kita bakal akan awareness tentang adductor spasmodic dysphonia ini karena memang suaranya memang khas untuk adductor spasmodic dysphonia. Utama kesehatan masyarakat dengan prevalensi yang tinggi akan meningkatkan mobilitas, mobilitas, biaya kesehatan serta kasus tidak terdiagnosis. Ya, apa ya, strangulated voice. OSA dan satu merupakan masalah utama kesehatan masyarakat dengan prevalensi yang tinggi akan meningkatkan morbiditas, mortalitas, biaya kesehatan serta resiko keselamatan. Obstruktif sleep apnea merupakan sekitar 5% di penduduk negara bagian barat, akan tetapi 80% kasus tidak terdiagnosis. Dilaporkan bahwa 4% pria, 2% wanita dan merupakan masalah utama kesehatan masyarakat dengan prevalensi yang tinggi akan meningkatkan morbiditas, mortalitas, biaya kesehatan serta resiko keselamatan. OSA mempengaruhi sekitar 5% di penduduk negara bagian barat. Mungkin ini aja dari saya. Ya, ini perbedaan sebelum dan sesudah ya. Ada strangulated voice, jadi suaranya akan lebih baik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Artija Putra Saragi, spesialis di bidang kepala leher, dengan presentasi yang sangat menarik sekali. Spasmodic dysphonia ini kasus yang jarang, saya kira kasus yang jarang. Silakan nanti dikumpul kalau ada pertanyaan, dan berikutnya kami panggilkan Dr. Muhammad Aditya Prawirinata, spesialis THT bedah kepala leher, dengan judul Gambaran Hoarseness di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Waktu dan tempat kepada Dr. Aditya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil penelitian di Hasan Sadikin dengan judul Hoarseness in Hasan Sadikin Hospital, Bandung 2015-2019. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa hoarseness adalah suatu gejala pada laring
yang sering datang pada poliklinik THT kita, di mana hoarseness itu adalah suatu perubahan dari kualitas vokal kita dan nada dan juga kenyaringan yang menyebabkan gangguan dari komunikasi verbal dan juga mengurangi kualitas hidup dari seseorang. Penyebab hoarseness ini bisa bersifat organik maupun juga fungsional. Secara epidemiologi, insidensi hoarseness di dunia itu mencapai 1,16%, di mana prevalensinya mencapai 33,3%. Di Indonesia sendiri, insidensi hoarseness itu sekitar 0,58%. Sedangkan di Bandung datanya belum ada. Kita ketahui bahwa faktor penyebab hoarseness itu bisa berupa inflamasi, neoplasma, gangguan dari neuromuskular, dan juga muscle tension. Untuk mengevaluasi hoarseness, clinical practice guideline dari American Academy Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation itu merekomendasikan bahwa untuk mengevaluasi hoarseness ini kita memerlukan anamnesis yang menyeluruh, juga pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan fiber optik sebelum kita melakukan pemeriksaan imaging. Untuk metodenya kita menggunakan deskriptif retrospektif, di mana populasinya didapatkan dari seluruh pasien yang datang ke poliklinik dari tahun 2015 sampai 2019 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hasilnya didapatkan sebanyak 926 pasien dari tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami keluhan gejala dengan suara serak. Dan didapatkan juga prevalensi suara serak di Hasan Sadikin itu mencapai 1,2%. Di mana laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 58,3%, dan distribusi usia terjadinya suara serak ini sekitar usia 46 sampai 65%, yaitu sekitar 41,50%, di mana penyebab dari hoarseness yang paling sering adalah chronic laryngitis, yaitu sebanyak 19,3%, diikuti dengan malignansi neoplasma pada laring sekitar 17%, dan laryngopharyngeal reflux sebesar 15,9%, dan nodul pilica vokalis sebanyak 15,1%. Pada studi ini dilakukan tata laksana, yaitu berupa surgical intervention, medikamentosa, dan juga behavioral intervention. Suara serak ini merupakan suatu gejala yang paling sering pada laring, di mana suara serak ini merupakan gangguan kualitas dari suara yang menyebabkan yang akan mengakibatkan keterbatasan dari komunikasi dan juga akan berimpak negatif pada kualitas hidup manusia berupa aspek fisikal, emosional, sosial maupun juga ekonomik. Secara keseluruhan prevalensi hoarseness di Hasan Sadikin Bandung itu mencapai 1,2%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Delwar et al., yaitu prevalensi hoarseness di di rumah sakit tertier itu di Bangladesh itu sekitar 1,16%. Hal ini disebabkan mungkin terdapat persamaan pada negara-negara berkembang dari kondisi sosial dan ekonomiknya yang memiliki karakteristik dan faktor risiko yang sama. Pada studi ini juga laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dan juga distribusi hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh RMU, di mana laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan rasio 1,5 berbanding 1. Dengan distribusi usia yang paling tinggi pada penelitian itu, yaitu pada usia 46 sampai 65 tahun. Gejala dari hoarseness ini harus kita lihat, yaitu berdasarkan dari onsetnya, dari karakteristiknya bagaimana, lalu penyebab dari hoarseness-nya, dan juga keluhan yang mendasarinya, serta riwayat sosialnya bagaimana. Untuk faktor predisposisi dari hoarseness ini itu bisa berupa organik, neurological maupun fungsional, di mana organik ini didapatkan adanya perubahan struktural, adanya trauma, inflamasi atau infeksi, ataupun juga neoplastik. Dan berdasarkan neurological itu adanya suatu paralisis dan paralisia vokalis, dan
Berdasarkan fungsional itu bisa berupa aponia, episogenik, hiperfungsional, dan maupun hipofungsional. Suara serak ini merupakan gejala awal dari adanya patologis dari laring yang berawal dari inflamasi ringan dan juga menjadi suatu malignansi pada laring. Secara etiopatologikal itu penyebab dari Hoxne's itu terdiri dari iritasi laringeal, laringitis infeksi, bisa lalu benign non-neoplastik dari lesi pita suara, lalu laringeal papiloma, neoplastik dari vocal cord, dan juga gangguan dari neuromuskular dan juga cancer. Pada studi ini penyebab yang paling banyak adalah chronic laryngitis, diikuti dengan neoplasma pada laring dan juga LPR serta nodul plica vocalis. Pada penelitian yang lain itu didapatkan penyebab yang paling sering dari suara serak ini adalah akut laryngitis, tapi pada Hasan Sadikin karena merupakan rumah sakit tertier, akut laryngitis itu sudah tidak terdapat lagi karena sudah terjaring pada pusat kesehatan primer maupun sekunder. Chronic laryngitis ini merupakan peradangan pada laring yang memiliki durasi yang lama yang dapat disebabkan dari iritan kimia berupa merokok, polusi udara maupun inhaler, dan juga iritan mekanik yang berasal dari trauma, batuk, dan juga penggunaan bicara dalam waktu yang lama. Dan etiopatologi yang sangat luas ini menyebabkan si chronic laryngitis itu merupakan suatu kondisi yang non-spesifik yang untuk inflamasi laring yang berkepanjangan. Pada neoplasma laring itu paling sering faktor risiko yang paling sering disebabkan adalah merokok diikuti dengan penggunaan alkohol. Dalam penelitian ini juga manajemen yang dilakukan adalah intervensi bedah, intervensi medikamentosa, dan juga intervensi behavioral. Di mana pada penelitian ini didapatkan intervensi bedah adalah yang paling tinggi, yaitu sekitar 44,5%, diikuti dengan medikamentosa dan behavioral intervention. Di mana pembedahan pada suara serak ini harus dilakukan dengan tujuan untuk mereservasi suara untuk kembali menjadi normal atau secara fungsional. Dan tindakan pembedahan yang paling sering kita lakukan adalah mikrolaryngoskopi yang merupakan pembedahan yang modern pada saat ini. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, prevalensi dari suara serak di Hasan Sadikin itu sekitar 1,2%, di mana pasien suara serak di Hasan Sadikin ini lebih sering pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan distribusi usia 46-65%, dan penyebab yang paling utamanya adalah chronic laryngitis diikuti dengan malignan neoplasma laring, LPR maupun nodul plica vocalis. Dan juga intervensi bedah di penelitian ini merupakan yang paling utama di Hasan Sadikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dr. Muhammad Aditya Prawiranata, spesialis THT bedah kepala leher. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan kepada siapa? Dipersilakan, tunjuk tangan dan sebutkan namanya dan dari mana. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini banyak kasus-kasus yang menarik sebenarnya ya. Dari benda asing yang sulit dilakukan, diekstraksi pada esofagus, ya. Kemudian esomedik, eosinophilic esophagitis, ini juga kasus yang sangat menarik dan jarang, dan kadang-kadang sulit ditegakkan diagnosa. Kemudian disfagia pada Ottner syndrome,
benda asing pada trakea bronchial, itu pada di trakea yang sulit dilakukan sehingga dilakukan pendekatan tracheostomi. Kemudian bilateral paracort, vocal cord paralysis pada sistemik lupus eritomatosis pasien, dan lokal injection pada botulinum dan host nurse di rumah sakit. Ini banyak. Ya, semua penjara kami silakan tampil ke depan. Kalau ada pertanyaan, persilakan tertulis ataupun langsung saja. Ya, ini banyak pembicara, 7 pembicara. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Tolong sebutkan namanya, dari mana, dan kepada siapa pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Nama saya Nova dari RSCM. Mau tanya tadi ke Dokter Iskandar ya. Mau menanyakan tadi kan Ortner syndrome. Ortner syndrome itu kan lebih ya seperti kita ketahui mengenai pita suara, dan misalnya ada disfagianya juga disfagia yang neurogenik fase orofaring, umumnya seperti itu. Tadi disebutkan planningnya adalah untuk bronkoskopi rigid. Esofagoskopi ya, apa bronkoskopi. Mau menanyakan apakah maksud dan tujuan dari tindakan tersebut. Karena setahu saya kalau misalnya disfagi neurogenik sendiri juga kita memakai FIS, dan untuk kita mengetahui disfagi esofagus baru kita menggunakan esofagoskopi rigid, atau bisa sebelumnya juga bisa dengan video fluoroskopi, ataukah dengan esofagogram. Nah, tujuan dari tindakan rigid ini untuk apa? Terima kasih, Dok. Silakan, Dokter. Terima kasih, langsung jawab. Ya, jadi ada usaha-usaha untuk evaluasi, Dok. Ada salah satu dasar teori yang menyebabkan ada namanya disfagia aortik yang disebabkan oleh kelainan dari Ortner syndrome, itu menyebabkan aortanya itu mendorong level dari aortanya. Jadi tidak hanya di daerah faringeal, walaupun ini sudah garis besar informasi yang didapatkan memang orofaringeal. Tapi kemungkinan itu hasil diskusi juga dengan sejawat dari kardiologi, bahwa ada kemungkinan aortanya mendesak, karena ini ada masalah kemungkinan juga di aortanya akibat hipertensi pulmonal. Jadi sebenarnya usaha-usaha untuk evaluasi juga, Dok, untuk ke segmen penyempitan di dekat yang di daerah aorta. Itu, Dok. Demikian. Ya, jadi untuk lebih melihat adanya mechanical dysphagia karena pembesaran aorta ya, Dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kepada yang lain siapa? Silakan. Alhamdulillah, karena waktu juga, terima kasih kepada para pembicara yang telah membawakan makalah yang begitu sangat menarik, dan kepada kita semuanya, karena waktu juga, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan kepada para kita semua. Kami silakan para penjara kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum itu untuk moderator dan para pembicara dipersilahkan untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.